Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang karena masih bisa membagi berkat rohani bagi saudara pagi ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini saudara. Saya siapkan dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, saya yakin saudara semua menghafal ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah setiap langkah adalah anugerah. Saudaraku, kehidupan ini memang terkadang sulit untuk kita pahami. Dibutuhkan ketekunan untuk tetap mau belajar supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan menjadi pribadi yang selalu tangguh menghadapi kehidupan yang terjadi setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pagi ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah yang mungkin saja saudara sudah sering mendengarkan kisah ini, yaitu kisah inspirasi tentang seorang profesor dan seorang prajurit yang menjemputnya saudara. Lalu dikatakan suatu ketika seorang profesor diundang untuk menjadi pembicara di sebuah basis militer. Lalu di sana ia berjumpa dengan seorang prajurit yang tidak bisa dia lupakan, yaitu namanya Ralph, saudara. Ralph ini ditugaskan untuk menjemput dia di bandara. Pengalaman bertemu pertama kali dengan Ralph ini, saudara, menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi sang profesor, karena setelah mereka berkenalan, lalu mereka mengambil bagasi di bandara itu. Ketika mereka sedang berjalan keluar saudara, Ralph sering menghilang dari hadapan profesor. Kenapa menghilang? Karena ada banyak hal yang dilakukan olehnya di bandara itu. Di antaranya saudara, pada saat itu ia membantu seorang wanita yang kebetulan kopernya terjatuh dan terbuka. Lalu kemudian ia mengangkat dua anak kecil yang pada saat itu mereka ingin melihat Sinterklas di bandara itu. Dia mengangkat kedua anak itu. Ia juga menolong seseorang yang tersesat di bandara itu dengan menunjukkan arah kepada mereka, saudara. Setiap kali setelah semua dilakukannya, ia kembali kepada profesor, tetapi dia selalu kembali dengan senyuman yang lebar menghiasi wajahnya. Lalu sang profesor mulai penasaran. Dia bertanya, saudara, dari mana Anda belajar melakukan semua hal itu? Tanya profesor kepada Ralph. Lalu dia menjawab, melakukan apa? Katanya saudara. Lalu profesor berkata lagi, dari mana Anda belajar untuk hidup seperti itu? Kata profesor itu. Lalu Ralph menjawab saudara, oh, aku belajar melakukan semua itu selama perang, katanya. Saya kira perang telah mengajari saya tentang banyak hal dalam kehidupan, katanya saudara. Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya ketika mereka berperang di Vietnam. Juga tentang tugasnya saat membersihkan ladang ranjau. Dan bagaimana ia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya sendiri, saudara. Lalu dia berkata,
Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Katanya saudara, saya tidak pernah tahu apakah langkah berikutnya adalah pijakan terakhir bagi saya. Sehingga saya harus belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sungguh saya lakukan, ya, yang sanggup saya lakukan, tak kala mengangkat dan memijakkan kaki serta mensyukuri langkah sebelumnya, dikatakan saudara. Jadi setiap langkah itu yang saya ayunkan itu merupakan sebuah dunia baru bagi saya. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini. Demikian katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembelajaran penting yang kita lihat dari kehidupan Ralph yang telah kita angkat dalam kisah pada kesempatan ini, ternyata saudara, dia katakan perang telah mengajari dia banyak tentang arti hidup ini saudara. Kita tahu bagaimana situasi perang. Di sana diperhadapkan antara hidup dan mati. Bagaimana ada ranjau, ada ancaman maut setiap saat. Dan kita tidak ada kepastian apakah kita masih bisa hidup sebentar atau besok. Tetapi dia berkata bahwa setiap langkah yang aku ayunkan itu adalah sebuah dunia baru bagiku. Aku belajar melakukan semuanya itu karena aku tidak tahu apakah itu menjadi langkah terakhir atau masih ada langkah berikutnya yang akan aku langkahkan, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup. Ini penting bagi kita, bahwa tidak ditentukan berapa lama kita harus hidup mengukur kelimpahan hidup. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita menjalani kehidupan yang bermakna bagi orang lain. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Jadi bukan berapa lamanya kita hidup, tetapi sebermanfaat mana hidup ini bagi orang lain. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Nilai manusia itu saudara tidak ditentukan dengan bagaimana ia mati. Bukan, tetapi melainkan bagaimana ia hidup. Jadi nilai manusia ditentukan selama ia hidup, bukan setelah ia mati. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu untuk kita bisa mengerti bagaimana mengerti tentang hidup. Setiap langkah hidup perlu kita maknai sebagai sesuatu yang berarti. Sebab ketika kita sudah mati, ketika langkah kita sudah terhenti untuk selamanya, tidak ada lagi yang kita bisa ukir di sana. Itu yang perlu kita belajar dari kisah ini saudara. Manusia bukan apa yang ia peroleh, ya, melainkan apa yang telah ia berikan. Itu artinya kekayaan manusia itu bukanlah apa yang dia peroleh, tetapi apa yang telah ia berikan. Apapun dari hidup kita yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain, itulah kekayaan kita saudara. Sehingga selama kita hidup, mari belajar untuk memaknai hidup dengan hal yang benar, dengan hal-hal yang berguna untuk orang lain, dengan hal-hal yang baik untuk membangun diri kita. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Sebelum kita mengakhiri renungan ini saudara, saya ingin menaikkan sebuah pujian, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kiranya lewat pujian ini kita tertuntun untuk boleh mengerti arti dan makna hidup kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Dengarkanlah pujian ini saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa arti hidup kita sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita buat dari diri kita, tetapi ketika Tuhan sungguh mengatur, memimpin setiap langkah kehidupan kita, kita tahu di sana Tuhan sedang melakukan perkara besar, merancangkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Sehingga selamat menikmati setiap langkah hidup Anda, dan belajarlah untuk selalu bersyukur setiap saat, karena banyak saudara orang berpikir bagaimana bisa mengubah dunia ini. Terlalu jauh saudara. Tetapi hanya sedikit orang yang memikirkan bagaimana mengubah dirinya sendiri. Mari kita belajar untuk mengerti langkah hidup kita sebagai cara bagaimana kita memperbaiki hidup, mengubah hidup, bukan mengubah dunia. Ketika kita telah mengubah, mampu, dapat mengubah diri kita, dengan sendirinya hidup yang telah diubah itulah yang bisa mengubah sekeliling kita, mengubah hidup di sekitar kita saudara. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, renungan pagi hari ini dapat menolong kita memaknai bahwa setiap langkah hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus dalam pembacaan kita saat ini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Ada Tuhan yang mampu menuntun kita untuk selalu memberikan kekuatan, untuk selalu memberikan kita ketenangan, kemampuan untuk bisa melangkah dalam kemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, sebelum mengakhiri renungan kita pada kesempatan ini, saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita minta tuntunan Tuhan untuk senantiasa mau menuntun, mengatur langkah kehidupan kita, supaya kita senantiasa di setiap langkah itu bisa menikmati anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang melaut kami pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini kami boleh menerima sebuah perenungan bahwa memang benar setiap langkah kehidupan kami ini adalah anugerah Tuhan. Karena kami tidak tahu bagaimana kami harus melangkah ke depan tanpa tuntunan tangan-Mu. Oleh karena itu berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, bantu mereka untuk mengerti langkah kehidupan yang mereka jalani saat ini, sehingga boleh semakin hari belajar untuk selalu memahami rencana Tuhan dan selalu bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, hamba doakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap umat Tuhan saat ini yang mengalami pergumulan sakit penyakit, mereka boleh ditolong, dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi baik pribadi, baik keluarga, Tuhan tolong supaya mereka diteguhkan di dalam iman, dibebaskan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan hari ini yang sedang mencari pekerjaan diberkati Tuhan, yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan pun diberkati oleh Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa langkah hidup kami sungguh diatur oleh Tuhan, sehingga oleh Roh Kudus kami dipimpin berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan kita boleh memberkati saudara, dan doa kita pagi ini juga memberkati saudara. Dan saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan yang berat,
dan saudara sungguh-sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara di dalam doa. Dan saya berdoa saudara supaya saudara tetap dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan imannya, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan mengatur langkah hidup saudara di hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.